ada bedanya nggak politik dinasti di zaman Orde Baru dan zaman sekarang di era Pak Jokowi? Ya, menurut saya yang paling kentara itu adalah hanya beda soal casing, hanya beda soal aktor saja. Memang pasca reformasi banyak terjadi sirkulasi aktor, tapi sebenarnya partai-partai yang berkuasa kan itu-itu saja. Pecahan-pecahan Golkar kemana-mana bikin partai baru, karakternya masih sama menurut saya. Jadi menurut saya kalau Bang Budi tadi mencontohkan, wah coba kalau kita berdiskusi bisa dibubarin. Nah, kalau sekarang polanya saja yang berbeda. Yang dilakukan adalah hijack HP, diskusi dibubarkan, diputar yang nggak jelas-jelas, macam-macam lah. Itu pola saja, represinya terjadi. Tapi dalam bentuk yang berbeda, mau saya sampaikan seperti itu. Aktornya berbeda. Kalau dulu kalau kita Soeharto, walaupun memang appointed itu kepala daerah, tapi kemudian di Undang-Undang 32 2004 dipilih secara langsung, ada sisi positifnya juga zaman Soeharto. Birokrat tulen itu jadi kepala daerah dan profesional pada waktu itu. Sekarang kadang-kadang sudah dibuka keran kontestasi, tapi polanya pola lama. Kenapa? Karena masalahnya di partai tidak melakukan intraparti kandidasi secara fair. Kaderisasi dalam partai. Kaderisasi, masa baru 10 bulan punya kartu anggota tiba-tiba sudah calon wali kota. Kenapa ya? Karena soal leverage politik yang dibikin. Hanya menarik juga tadi suara dari Pak Has juga yang di Solo mengatakan ya Solo sih nggak Pak, masyarakat Solo nggak apa-apa tuh begitu. Memang mengejutkan karena secara prosesnya kok ya tiba-tiba sekali. Andaikan prosesnya mungkin lebih baik dengan kaderisasi mungkin bisa diterima dengan lebih ideal. Anda bisa, jadi apa yang bisa kita banggakan dengan demokrasi di era reformasi kalau banyak tudingan ini cuma ganti casing saja Bung Ari? Begini loh, yang namanya demokrasi itu kan semua serba terbuka. Sekarang sosial media begitu terbuka, media boleh menyampaikan apa saja kritis dan semua ini kan dipantau, terbuka di depan mata kita. Jadi siapapun yang mencalonkan diri dan ingin mengabdi pada jabatan-jabatan publik, dia dikontrol oleh media dan oleh masyarakat yang semakin cerdas. Tadi yang dikatakan Mas dari Solo tadi, Pak Has dari Solo itu tadi, itu kan jelas sekali bahwa masyarakat Solo tuh juga berpikir rasional, bukan pragmatis saja. Karena gini. Bagian pragmatisnya ditolak sama beliau. Rasional. Dalam pengertian. Ada pragmatis juga sih. Rasional pragmatis itu soal ini ya. Tapi maksudnya gini loh. Maksudnya intinya begini. Coba dijelasin dulu pemilihan rasional tuh yang kayak pemilihan gimana? Dia rasional dia bilang. Mereka pasti masyarakat berpikir rasional. Kalau anaknya memimpin Solo, pasti kota Solo punya akses yang lebih baik untuk lebih maju. Karena begini, Mas Gibran ini buat hemat kami memaknai kemajuan Mas Gibran dalam pilkada Desember 2020 ini harus kita maknai sebagai investasi politik pemimpin rakyat berikutnya. Ya. Itu, terima kasih. Ya, dan tidak terbukti itu. Gagal. Apa? Iya. Semua politik kalau dinasti tadi itu. berasumsi kalau di puncaknya itu adalah bapaknya gitu ya, kemudian harapannya anaknya bisa bagus. Ini kan kasus dinasti di Banten kan nggak terbukti. Ya. Kalau kita lihat gitu ya. Jadi itu kan kalau saya melihatnya jadi wishful thinking aja gitu loh. Begini loh, kita ini terlalu disuguhkan oleh data dan fakta dari 197 daerah di seluruh Indonesia yang punya hubungan kekerabatan dengan atau kita punya nggak sih kepala daerah yang kekerabatan tuh ternyata berhasil? Ada nggak? Ada juga, tapi juga gini loh, di Sumatera Selatan maju anaknya Pak Gubernur kalah, biasa aja gitu loh. Jadi menurut hemat kami semua boleh silakan maju. Kalaupun kalah ya sudah gitu loh. Yang kalah juga jangan yang kalah juga harus di. Anda ingin mengatakan banyak juga dinasti politik di beberapa daerah kalah juga. Kalah gitu. Juga. Contohnya gitu. Di Sumatera Selatan itu ya betul. Itu kurang gitu apa juga? Kurang apa juga ininya. Jadi maksud saya kita harus belajar juga memberi kesempatan kepada generasi baru. Kenapa kami terutama Projo mendukung Gibran? Karena saya pikir anak muda harus dikasih kesempatan. Ini anak muda nih generasi ke depan kita. Tapi gini, lebih Pak cerah Budi. Nanti. Kalau dari tadi kan argumennya selalu soal demokrasi dan hak politik ya. Kalau kita ngomong demokrasi kan gagasan inti di dalam demokrasi itu adalah masyarakat ya punya kontrol. Jadi ada yang namanya popular control terhadap segala hal yang menjadi urusan-urusan publik. Termasuk sebenarnya calon-calon pemimpin gitu. Nah yang menjadi persoalan adalah partai politik tidak menyediakan mekanisme itu. Partai politik justru mewujud menjadi monarki baru. Kalau tadi dibilang kita dulu punya
dinasti di era monarki gitu ya, era kerajaan, iya betul. Tapi dalam wujudnya sekarang saya melihat justru partai politik lah yang menjadi monarki baru. Nah ketika dia menjadi monarki, semua aturan hukum, semua regulasi gitu ya, itu dengan mudah direkayasa. Ya ada celah yang dicari kemudian direkayasa, termasuk sebenarnya tadi dibilang rekayasa kompetisi. Kalau nggak ketemu calon, ya diada-adain lah calonnya. Calon boneka gitu kan. tadi ya. Jadi secara prosedur tidak ada yang dilanggar, secara prosedur jalur itu dimanfaatkan gitu ya. Tapi kalau kita bicara kualitas, kita bicara substansi, kita bicara etika politik, persis disitulah sebenarnya masalah dari. Secara prosedur itu sudah dijalankan secara demokratis, tapi secara substansial atau secara isi itu jauh dari nilai-nilai demokrasi. Tapi juga prosedur demokratisnya hanya di pilkadanya, Mbak Rosi. Prosedur demokratis di partai tidak berjalan karena tadi partainya monarki. Menurut Anda fair nggak sih di antara 270 pilkada tapi yang kita sorot hanya sekian persen karena ini ada anaknya Pak Jokowi, menantunya Pak Jokowi, iparnya Pak Jokowi, anaknya Pak Ma'ruf, anaknya, fair nggak? Itu mungkin nggak sampai 2% dari total seluruh pilkada di Indonesia. Saya rasa mungkin kritik tajam ini karena ada dua hal ya Mbak Rosi ya. Pertama kalau kita lihat lagi sejarahnya 2014 gitu ya, ketika Pak Jokowi maju menjadi capres, orang kan punya harapan gitu ya, karena Pak Jokowi dianggap sebagai antitesa dari politisi lama gitu ya. Belum lagi misalnya di awal kepemimpinannya Pak Jokowi menegaskan juga gitu ya, tidak melibatkan anaknya di dalam politik. Tapi ketika kemudian 5 tahun sesudah berkuasa, itu wajahnya sama saja dengan politisi lama, itu orang menjadi kecewa. Jadi fair nggak? Nah menurut saya tetap fair. Kenapa fair? Yang kedua adalah majunya Gibran ya dan juga sebenarnya anaknya Pak Ma'ruf Amin, ini kan jadi presiden baru yang lebih buruk sebenarnya gitu ya. Potret dinasti kita sudah buruk, tapi dia menjadi lebih buruk karena baru kali inilah kita lihat ketika ada presiden dan wapres sedang menjabat aktif, anaknya maju di dalam kompetisi gitu loh. Itu tidak kita lihat di zamannya Pak SBY. Anda tidak melihat ini sebagai harapan baru karena anak muda maju, tetapi ini justru Anda lihat sebagai presiden buruk. Saya justru melihatnya ini presiden buruk dan justru ini malah mencoreng ya citra generasi muda, bahwa generasi muda tidak bisa maju tanpa mengandalkan koneksi dengan orang tuanya. Kita melihat sesuatu itu karena gini loh, kalau buat kami para pendukung militan Pak Jokowi malah senang sekali Mas Gibran mau meneruskan langkah politiknya Pak Jokowi. Karena itu yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Karena buat kami Mas Gibran dengan gaya kepemimpinan bapaknya, kita akan menemukan lagi sosok pemimpin rakyat berikutnya. Itu aja.